Adik kenapa nggak dimakan? Buat siapa? Bila tidak mirip kau, Kamunya nggak makan? Kamunya nggak makan? Udah. Mau dimakan? tiba-tiba mekar di taman. Adik buat siapa? Meski bicara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lab Novel. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Di kesempatan kali ini lagi ramenya ya, tentang makan bergizi gratis. Banyak nyinyiran, tapi benar juga dukungan tentang MBG ini, makanan bergizi gratis. Ya, mungkin orang yang bisa makan, orang atau siswa yang dikasih uang jajan dan keluarga atau ibunya mampu, dia bisa nyinyirin program ini. Buat apa program makan gizi gratis, sedangkan fasilitas sekolah aja butuh diperbaiki. Nah, ini yang sesuai pandangan pribadi itu menjadi dilema ya. Bertahun-tahun tidak sedikit bangunan atau fasilitas pendidikan itu kurang memadai atau tidak memadai sama sekali. Tapi ya itu kembali kepada pemangku-pemangku yang terkait gitu kan, di bidang tersebut. Pembangunan fasilitas bagus, tapi yang merasakan duit, yang merasakan hasil usahanya itu ya hanya orang-orang tertentu. MBG ini, lihat dari berbagai berita, emang niatnya dapur-dapur itu dikelola oleh UMKM di daerah-daerah, terus peternak, petani di daerah-daerah. Jadi rencananya tuh setiap belanja atau kebutuhan untuk makan bergizi gratis itu tidak boleh dari luar daerah tersebut. Jadi harus mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Berasnya harus beli dari petani daerah tersebut, sayur-sayurannya harus dari daerah pertanian tersebut, kayak gitu kan. Jadi rencananya tuh ingin uang yang di MBG itu tuh muter di daerah tersebut, sehingga tidak secara langsung perputaran uang akan terus berputar, dan mudah-mudahan bisa mengangkat perekonomian, pertumbuhan perekonomian gitu ya. Nah, banyak yang bilang bahwa itu sia-sia. Nah, mungkin bagi orang yang bisa ngasih anaknya bekal atau uang jajan untuk sekolah, menganggap bisa itu sia-sia. Tapi tidak kebayang kalau posisinya seperti video-video dari sosial media ya ini, dimana dia sampai nggak tega makan, ingat ke ibu, dia pengen makan karena di rumah nggak ada nasi. Nah, penasaran lah, daripada kita memilih-milih menu-menu yang kurang pas, terus akhirnya dinyinyirin, dikritik, padahal kan
makanan nggak enak, makanan itu tuh bukan salahnya dari pemerintah, karena ya dapurnya itu atau cateringnya itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalnya di daerah itu ya secara logika, kalau misalnya makanannya nggak enak, guru atau orang tua itu ya kalau bisa protes ke daerah tempat tersebut, kok makanannya nggak enak gitu. Karena nggak mungkin pusat itu bisa memonitoring semua sampai ke daerah-daerah. Tujuan dari pusat inginnya bahwa uang dari pusat itu ya berputar di daerah dan dikelola di daerah gitu. Ya mungkin bisa aja nanti pusat negur, tapi kan yang lebih kuasa, yang lebih dekat dengan dapur tersebut ini ya daerah tersebut. Nah, daripada mikirin tentang masakan atau menu yang nggak enak, kita lihat video makanan gizi gratis itu bermanfaat untuk siapa sih? Yuk tonton videonya. Untuk makan ya, ini makan, kau tetap makan ini, yang ini untuk orang tua ya, oke, semangat ya. Ini adalah Noel, siswa kelas 4 SD Negeri 040445 Ketaren Kabajai, Tanah Karo. Selasa 7 Januari 2025, Noel dan teman-teman di sekolahnya mendapat bagian makan bergizi gratis dari janji pemerintahan Prabowo Gibran. Kali ini, makan bergizi gratis digelar oleh Kodim 0205 Tanah Karo. Ketika siswa lain antusias mengikuti program tersebut, Noel hanya terdiam. Kotak makanan yang sudah tersedia di atas mejanya sama sekali tak disentuhnya. Ia memilih tak langsung memakannya. Ia mengaku senang mendapat makanan gratis tersebut, namun di sisi lain teringat dengan bapak ibunya di rumah. Noel cerita, sang ibu sedang sakit, sehingga ia ingin makan bersama kedua orang tuanya di rumah. Ini ada makan gratis, senang nggak? Senang. Kita milih makannya di rumah, kenapa ini? Dan nanti bisa bagi. Sama siapa? Mama, bapak. Jadi makanannya mau dibungkus? Ya. Mengetahui kondisi Noel, pihak Kodim 0205 Tanah Karo pun memberikan tambahan jatah makanan untuk Noel agar bisa dinikmati bersama keluarganya di rumah. Ia pun menyambut gembira tambahan makanan yang diberikan personil Kodim. Noel pun bergegas memasukkan makanan itu ke tasnya. Kenapa? Oh gitu ya. Ini Noel. Daripada kamu nggak makan, ya makan saja ini. Udah, kamu kan masih kecil, udah mikirkan dulu. Nah sekarang daripada kau nggak makan, ini nanti kasih sama bapakmu, ini sama emaknya. Tapi ini makan saja dulu ya. Ini makan ya. Nanti jangan lupa pikirkan orang tua. Ya, orang tua. Kan gitu. Orang tua kan jangan. Berarti mamamu Aron atau Niki. Dan di 0205 Tanah Karo mengatakan, program makan gratis yang dilakukan itu merupakan tindak lanjut dari inisiatif Presiden untuk menjamin kecukupan gizi anak-anak Indonesia. Bahkan kegiatan uji coba makan bergizi gratis yang dilakukan itu tidak hanya memberikan asupan makan, tetapi juga menyentuh banyak pihak. Pasalnya banyak cerita-cerita haru dari para siswa dan kesan-kesan yang menunjukkan sisi humanis para siswa. Goreng, nasi, sayur, dan susu kemasan. Ya, menu makan siang gratis ini yang didapatkan siswa SD Negeri 02 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat siang. Pembagian makan gratis ini dilakukan Pemda Ogan Ilir bekerjasama dengan jajaran Polres Ogan Ilir. Pembagian 100 paket makan siang bergizi gratis di SD Negeri 02 Indralaya Utara ini untuk merealisasikan program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran. Hari ini mendukung program Bapak Presiden, Bapak Prabowo, berbagi makanan bergizi gratis bagi anak
menurut pimpinan Pak Kapolda dan Kapolres Gilir, hari ini kami berbagi 100 paket makanan bergizi untuk anak-anak di SD 2 Indralaya Utara. Ya, kami berharap dengan makanan bergizi ini anak-anak sehat, kemudian anak-anak menjadi pintar dan berprestasi menjadi generasi penerus yang baik. Namun dari sekian banyak siswa yang mendapat makan siang bergizi gratis, salah seorang siswa justru tidak menyantap makanannya di dalam kelas. Siswa kelas 3 bernama Danang ini rupanya memilih membawa pulang makanannya agar bisa disantap bersama ibu dan adiknya. Berapa ke adek? Sikau. Sayang dengan adek. Jadi tiap beli makanan makan sama adek. Semoga program ini telah dicanangkan oleh Presiden kita berkelanjutan dan hari ini alhamdulillah SD Negeri 2 Indralaya siswanya dapat menjadi sampel, dapat makanan sehat bergizi. Untuk program sekolah kita masih menunggu, tapi secara lisan memang dalam proses penggodokan untuk rencana program makan gratis bergizi ini. Selain di SD Negeri 02 Indralaya Utara ini, uji coba makan siang bergizi gratis juga digelar di beberapa sekolah dasar lainnya di Kabupaten Ogan Ilir. Pak Prabowo, saya sangat turut turut berterima kasih atas bantuannya. Saya sangat berterima kasih karena saya kan ini nggak bertamu, ini nggak ada duit. Di istilah kata bawa bekal supaya kau makan gini lah. Nah itu sobat ya, beberapa video contoh bahwa ya tidak secara langsung makanan gizi gratis itu sangat bermanfaat ya. Mungkin buat kita yang merasa bahwa makan bergizi gratis itu sia-sia, gak ngaruh ya, kita mungkin ya kurang bersyukur ya, karena di luar sana ternyata banyak orang tua atau keluarga yang untuk menyediakan makanan itu aja ya sama kekurangan. Kayak contoh tadi aja sampai mau dibungkus karena pengen makan sama keluarga, sama adik gitu. Dan kejadian-kejadian itu mungkin bukan 1-2 yang nggak tereksposnya mungkin lebih banyak. Terus tadi yang terakhir itu kan anak SMA sampai berterima kasih dia bisa makan karena dia berangkat sekolah itu nggak diberi bekal atau sanduk gitu. Dia sampai berterima kasih kayak gitu. Makanya ya saya jujur bukan orang yang ya dulu mungkin mendukung Prabowo, tapi kemarin jujur nggak mendukung Prabowo. Tapi di mana hal itu bagus atau baik ya kita dukung. Terus masalah sekarang uangnya lebih baik bisa dibagikan supaya dipakai masak sama keluarganya, satu keluarga ini, itu kan beda lagi. Karena tahu sendiri kebudayaan kita, jangankan dikasih ke orang tuanya, uang lebaran aja yang dikasih THR-an ke anaknya buat jajan, lalu bilang titip ya, akhirnya nggak tahu kemana uang tersebut, dipakai apa, maunya peruntukannya untuk apa, akhirnya buat apa. Dan itu yang mungkin bukan 1-2 orang yang sering kayak gitu. Tadi tahu sendiri supaya yang menyentuh lah ya. Kalau makanan pengen dibawa ke rumah, terus kita bukan berarti dia itu bawa lauk ke rumah atau itu bukan berarti dia nggak makan, cuma dia benar-benar memisahkan supaya bisa dibawa ke rumah. Begitu pedulinya ya adik-adik kita ini. Gimana tanggapan sobat semua tentang video tadi?
Karena jika share tentang video-video yang makanannya nggak enak atau apa, itu ya akhirnya pikiran negatif kita dan pikiran suuzon kita ya berjalan kemana-mana gitu. Perlu diingat bahwa ya entah itu pencitraan, entah itu misalnya pengen nge-branding diri, bahwa ada sebagian uang pribadi Prabowo untuk program makanan bergizi gratis itu. Karena kan belum ada ketuk palu dari DPR sehingga anggaran itu belum bisa turun semua. Nah, dari itikat pengen program ini pengen berjalan sampai pakai uang pribadi aja, ya secara saya yang orang awam, berarti ya menyatakan gak peduli masalah untung rugi, yang penting adik kita yang bersekolah itu bisa makan. Dan teruntuk misalnya nanti ada korupsi atau apa, ya nanti terlepas bakal gimana gitu adanya, di titik gimana, bukan di atasnya. Di atasnya aja mau korupsi gimana pakai uang pribadi gitu kan. Dia sampai berani pakai uang pribadi, berarti kan dia rela berkorban, rela ikhlas. Nah yang di bawahnya ini makanan misalnya yang nggak enak atau gimana, itu ya kesalahan dapurnya, bukan kesalahan pemerintahnya. Kesalahan dapurnya, cateringnya. Berarti yang sekali lagi yang harus dikritik nanti pemerintah daerah yang mengelola atau badan gizi daerah yang mengelola makanan tersebut. Itu yang harus dikritik. Programnya lumayan bagus ya tadi, ya bermanfaat buat anak-anak, seneng. Nah, tapi seiringnya berjalan ini, semoga aja Indonesia lebih baik lagi, dan untuk fasilitas-fasilitas yang kurang atau jelek nggak bisa sambil makan siang gratis jalan, perbaikan pun jalan, kan bisa lebih baik lagi daripada fokus ke perbaikan fasilitas, korupsinya di mana-mana, kontraktornya nggak jelas, mungkin ambil duit sana sini gitu kan, kualitasnya airnya jelek. Ini kan bisa dinikmati dulu sama adik-adik kita yang bersekolah, fasilitas pun menyusul gitu. Itu sih pandangan saya sebagai orang awam tentang makanan bergizi gratis. Intinya ada plus minus, cuman daripada kita memikirkan yang minusnya, mendingan kita cari yang bermanfaat. Jangan sampai ada yang berkata, jika suatu kebaikan tidak dihargai, maka lakukanlah kejahatan. Karena satu kejahatan atau kesalahan itu akan dikenang selamanya. Itu kadang penilaian dan pandangan manusia umumnya. Jangan sampai ada yang kayak gitu. Yuk sobat, tanggapi. Jangan lupa untuk like, share video ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.